Baik teman-teman, mohon izin teman-teman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam jumpa via Zoom meeting. Oke, dalam tugas agenda ketiga ini ya, pembahasan mengenai diskusi, tugas kelompok. Pada malam hari ini ada satu kasus yang tadi sudah kita bahas melalui grup WhatsApp dan akan kita ulas kembali di diskusi Zoom meeting. Sebelumnya menyampaikan bahwa kasus yang akan kita angkat ini berdasarkan diskusi bersama. Jadi silahkan diberikan perspektif dan masukan sesuai pemikiran masing-masing untuk menjadi hasil yang baik. Dan nanti mohon izin silahkan saat ingin memberi masukan atau memberi masukan mengangkat tangan terlebih dahulu biar diskusi kita lebih efektif dan terlihat lebih rapi. Seperti itu teman-teman. Kasusnya tadi ya, akun media sosial atau sosmed dari seorang atau dari instansi pemerintah yang melakukan like pada konten porno di akun Twitter. Mungkin dari tanggapan teman-teman, apakah hal seperti itu wajar atau melakukan sebuah kesalahan? Bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silahkan, Pak Fadilah. Oke, menanggapi masalah yang itu ya, terkait akun instansi pemerintah yang nge-like hal yang nggak sepatutnya di-like itu, menurut saya ya tentunya nggak wajar ya menurut saya. Terus apalagi katanya setelah saya baca beritanya gitu, dalam waktu 2 minggu itu sudah ada tiga akun gitu yang nge-like hal yang kayak gitu. Jadi kayak intinya itu nggak sewajarnya akun instansi pemerintah yang emang udah dipercaya sama masyarakat, yang followers-nya udah banyak gitu, itu nge-like hal yang kayak gitu. Soalnya sepengetahuan saya ya, selama menggunakan aplikasi Twitter itu, kalau misalkan kita like sebuah tweet itu bakal sampai ke pengikut kita gitu. Jadi kalau misalkan kita nge-like, otomatis kita nge-share tweet tersebut. Jadi kalau misalkan instansi pemerintah nge-like video yang semacam itu, konten yang semacam itu, kayak gimana dampaknya ke masyarakat, kan pasti buruk juga gitu. Jadi nggak sepatutnya instansi pemerintah buat nge-like hal yang kayak gitu, walaupun ke-hack atau gimana. Mungkin kalau misalkan ke-hack, harusnya berarti ada masalah di masalah sistem informasinya kan. Nah, berarti sistem informasi kepolisian itu gampang bocor gitu kelihatan tuh. Jadi harus ada yang diperbaiki lah di instansi itu gitu. Oke. Terutama pada masalah teknologi informasi. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Kak Fadilah. Jadi pada poinnya adalah Kak Fadilah selaku pelaku yang sama menggunakan Twitter ya, dan melakukan scrolling tadi ya, scrolling di Twitter, terus menemukan berita itu dan berasumsikan bahwa itu terjadi kesalahan, bahwa ya tadi ya perspektif tadi ya, kesalahan atau mungkin sebagai juga kelalaian. Terima kasih Kak Fadilah atas tanggapannya. Kemudian kami persilakan ke Bang Akbar untuk memberikan tanggapannya mengenai kasus ini. Oke. Mohon izin rekan-rekan. Nama saya Akbar Gumelar, saya dari KPP Semarang. Pendapat saya mengenai penyalahgunaan media sosial instansi sangatlah tidak setuju. Karena harusnya dipergunakan sebagai sarana informasi terkait pelayanan terhadap masyarakat. Dan admin pemegang
akun instansi tersebut seolah tidak mencerminkan etika dalam bermedia sosial. Saya tidak tahu apakah berita tersebut real atau sudah hoax, tetapi perilaku tersebut sangatlah tidak cocok. Itu menurut saya. Terima kasih. Melakukan judge bahwa tindakan ini melakukan tindakan kesalahan ya, meskipun terlepas bahwa akun dari sosial media pemerintah ini hoax atau memang akun resmi. Baik, terima kasih Bang Akbar atas masukannya dan tanggapannya. Oke, selanjutnya untuk Bang Hanif. Bang Hanif, saya mungkin lebih pada pertanyaan bahwa apakah setuju ini bahwa kasus ini merupakan sebuah kesalahan atau menganggap bahwa kasus seperti ini hanya biasa saja? Mungkin tanggapannya bagaimana? Mohon izin menjawab ya. Menurut saya ini kasus sangat disayangkan. Apalagi kejadian ini merupakan kejadian yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah yang notabene merupakan seorang pelayan masyarakat yang nantinya akan menjadi contoh bagi masyarakat itu sendiri dan akan berdampak buruk bagi pelayanan, baik bagi si pemberi pelayanan ataupun penerima pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hanif. Artinya memang sepakat bahwa ini melakukan kesalahan. Coba mungkin saya ingin mengulangi pertanyaan yang sama untuk ke Kak Priscilia. Apakah benar ini melakukan sebuah kesalahan atau hanya biasa saja? Dan artinya apakah ini dilakukan dengan kesengajaan atau memang karena kelalaian dia? Kelalaian artinya memang tidak bisa menggunakan Twitter pada kasus ini. Jadi tanggapannya bagaimana? Memang biasa atau bermasalah? Silakan, mungkin tanggapannya Kak Priscilia. Ya, terima kasih. Saya Priscilia dari kantor Sarnias. Menurut saya ini sebuah kesalahan karena di mana ada kelalaian oknum yang melakukan hal yang tidak senonoh. Misalnya untuk like hal yang tidak pantas, itu dapat mengurangi rasa percaya para pegawai-pegawai yang lainnya karena di luar sudah terpandang buruk sama orang-orang yang sudah memperhatikan hal tersebut. Jadi, halo, sepertinya terputus. Terus kita lanjutkan atau menunggu bagaimana? Untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjutkan sembari memberi kabar ke Kak Priscilia untuk dipersilahkan melanjutkan. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Sesuai pendapat dan usulan dari teman-teman bahwa memang kita sepakat bahwa ini merupakan sebuah kesalahan ya, yang notabene dilakukan oleh oknum. Jadi yang kita permasalah. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Bentar, saya rename dulu bentar. Oke. Oke ya, saya ulangi. Tadi ya teman-teman, kita ambil kesimpulan bahwa memang dari kasus tadi, kita simpulkan bahwa memang ini merupakan sebuah kesalahan yang notabene dilakukan oleh oknum. Jadi poinnya ada pada oknum yang melakukan pencemaran, bukan pada instansi dia bekerja. Seperti itu ya. Kemudian dalam hal ini, kasus ini, menurut teman-teman ya, dampaknya apa saja jika memang kasus ini benar-benar sudah benar terjadi, memang benar terjadi. Dampaknya seperti apa? Dampak kepada masyarakat maupun dampak kepada instansi sendiri. Mungkin silakan siapa yang ingin memberikan tanggapannya terkait dampaknya. Saya boleh memberikan dampaknya. Oke, salah satunya mungkin membuat masyarakat tidak percaya akan instansi tersebut itu. Jadi kurang orang-orang atau para masyarakat akan tidak mempercayai apapun tugas pokok dari instansi tersebut. Kurang percaya diri lagi akan oknum-oknum tersebut dan menurunnya nilai kerja mereka. Nanti imbasnya akan pada instansi ya, karena memang nama baik instansi yang akan dipertaruhkan. Seperti itu ya? Seperti itu, iya Pak. Iya Bang. Oke. Dari Kak Fadila, silakan. Mengulang yang Bang Nur Rahman sama Mbak Priscilia sebutin, mungkin dampaknya ya nggak akan jauh dari mencoreng nama baik instansi gitu. Padahal satu orang yang ngelakuin, kan admin kan,
satu orang yang ngelakuin hal yang kayak gitu dampaknya besar banget kan sih. Kembali lagi kata Mbak Priscilla, pasti masyarakat pasti udah nggak percaya lagi sama informasi-informasi yang dikasih di akun tersebut. Bisa jadi ada orang yang mungkin berpikir akun instansi tersebut itu akunan doang gitu, akun iseng doang. Jadi poinnya tetap pada instansi pemerintah ya yang dirugikan. Kasus seperti ini, Bang Hanif, apakah masyarakat juga dirugikan? Dari perspektif masyarakat, apakah masyarakat terima atau masyarakat biasa saja atau bahkan cuek? Menurut Bang Hanif gimana? Masyarakat tentang kasus seperti ini? Izin menjawab ya. Ya pastinya sangat berdampak bagi masyarakat. Apalagi kesan teknologi informasi akan menjadi negatif. Yang notabene pandangan masyarakat kepada instansi pemerintah pastinya mereka memiliki pengetahuan ataupun adab mengenai literasi digital yang lebih tinggi dibanding masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, dari pemaparan teman-teman ya, notabene memang dampaknya sangat buruk. Artinya segelintir orang atau bahkan cuma satu orang akan berimbas pada semua instansi, pada semua, maksudnya semua personil di instansi ya. Perlu kita sepakati bahwa ini adalah ulah oknum ya. Jadi meskipun tadi disebutkan polisi, artinya tidak semua polisi dan instansi polisi seperti itu. Kemudian teman-teman, pada kasus tadi dengan begitu dampak yang diterima di instansi, menurut teman-teman solusinya apa? Coba solusi dari permasalahan seperti ini. Ada yang mau mencoba memaparkan bahwa solusi apa yang efektif untuk menangani kasus malpraktek dari penggunaan sosial media? Mungkin, oke, Kak Fadila. Untuk solusi mungkin banyak ya, tapi salah satunya mungkin dari saya solusinya ya menanamkan nilai berakhlak, itu dia gitu. Soalnya kan jauh kan namanya instansi kepolisian, instansi pemerintah gitu, itu pasti seorang aparatur sipil negara kan gitu. Jadi mengabdi kepada negara, artinya harus punya nilai berakhlak supaya pekerjaannya sebagai ASN itu bakal terlaksana dengan baik kesananya. Oke, itu aja sih. Jadi pada poin yang ingin disampaikan Kak Fadila adalah pada pembenahan perilaku dari pelaku, dari tokohnya ya, dari perilaku tokohnya yang perlu untuk menerapkan nilai core value berakhlak. Jadi kalau tadi kasusnya pada oknum polisi, kan sudah pasti aparatur sipil negara ya. Jadi nilai berakhlak itu rasanya wajib bagi mereka maupun bagi kita untuk diterapkan. Makasih Kak Fadila. Mungkin dari Kak Priscilia terkait solusi yang mungkin yang dilakukan atau perlu dilakukan dari instansinya. Jadi solusi yang dilakukan instansinya. Dari Kak Fadila kan tadi orangnya, dari instansinya tuh seperti apa? Mungkin dari saya, pastinya kita para oknum dan kita semua wajibnya ya, untuk mengisi waktu itu menggunakan waktu yang bagus dengan kegiatan-kegiatan positif, kiranya untuk menunjang kinerja kita. Bisa kita melalui organisasi lain, bergabung untuk menunjang kinerja kita dan melakukan keharmonisan terhadap instansi-instansi lain, supaya kita mendapatkan hal yang positif dan tidak tercoreng nama baiknya. Mungkin kalau hal positif lagi dalam kepribadian kita, pastinya kita harus mengikuti ibadah secara teratur, supaya kita pun tetap imannya tidak goyang dan tidak ada hal-hal yang ingin membuat orang itu menjadi buruk. Bahkan orang-orang lain, kalau misalnya kita salah satunya, saya misalnya yang berbuat salah, semua bakalan kena. Karena ya saya membawa satu nama yang besar gitu. Jadi mari kita untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, jangan semena-mena, dan terus meningkatkan kinerja kita. Mungkin begitu, Bang. Siap, terima kasih Kak Fadila. Pada poin beragama ya, artinya sebagai insan beragama, kita di Indonesia ya, negara Pancasila, artinya percaya dengan kepercayaan masing-masing, jadi memiliki iman ya, wajib mengimplementasikan
pada pekerjaan, dari pekerjaan untuk menjadi seorang pegawai atau ASN ya pada hal ini lebih baik. Terima kasih Kak Priscilia. Mungkin dari yang lain, Bang Akbar atau Bang Hanif, terkait solusi terkait permasalahan nge-like video foto porno ini dari seorang ASN. Ada Baiklah, izin. Bang Akbar. Menurut saya solusinya adalah menasihati dan memberikan sanksi. Tapi sebelum memberikan sanksi, jika dengan cara menasihatinya belum bisa diubah, maka dengan cara memberikan sanksi dengan membatasi pegawai tersebut. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bang Akbar. Artinya memang instansi sendiri perlu melakukan tindakan tegas ya terkait kasus ini dengan melakukan intervensi hukum dengan memberikan hukuman ya ataupun sanksi kepada oknum. Terkait kasus ini mungkin ada yang mampu untuk menyimpulkan, Bang Hanif, mungkin dari kasus ini. Artinya kita yang notabene adalah juga calon ASN atau memang sudah ASN, calon PNS ya, menyikapi hal tersebut itu harus bagaimana? Gitu, Bang Hanif, silakan. Oke, Cek suara. Oke, silakan Bang Hanif. Mohon izin menjawab. Kita sebagai ASN agar tidak seperti oknum tersebut bisa memahami nilai-nilai Smart ASN, karena nilai Smart ASN ini di dalamnya mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dengan bijak. Terkhusus di dalamnya itu literasi digital yang mengatur adab-adab yang baik dalam menggunakan teknologi informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hanif. Ada poin pada literasi digital dari oknum. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang tindakan melakukan like pada situs porno perlu kita sepakati bahwa itu melakukan tindakan kesalahan. Terlepas memang itu benar-benar oknum atau akun bodong, akun hoax ya, tapi memang kita sepakati bahwa itu melakukan suatu tindakan kesalahan. Dan untuk menyikapi itu perlu ada pembenahan dari instansi yang melakukan tindakan dengan tegas maupun pada oknum, pada pegawainya, pada ASN-nya untuk selalu menerapkan nilai berakhlak dan memiliki literasi digital. Karena memang kita sudah tidak akan bisa terlepas dari digital, segala kegiatan kita memerlukan digital, jadi literasi digital akan sangat kita perlukan. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih pada Zoom meeting pada malam hari ini. Sepertinya kita akhiri, cukup ya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Nurul. Terima kasih.